Sebagai pengikut Tuhan Yesus, Yesus mau katakan, stop! Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada intimidasi. Salam. Bapak Ibu umat yang terkasih, saudara-saudari. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya itu adalah memiliki dua kodrat. Dia adalah 100% anak Allah. Tapi dia juga adalah 100% manusia. Yesus sebagai anak manusia, dia mengetahui baik adat yang berlaku dalam bangsanya. Yesus sebagai anggota masyarakat, anak adat, dia juga mengetahui, tahu aturan-aturan, kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Karena itu Yesus katakan dalam Injil tadi, yang versinya agak panjang, dia datang ke dunia bukan untuk menghilangkan hukum yang ada dalam bangsa Yahudi, tapi ia datang untuk mau memperbaharui, mau menyempurnakan hukum, kebiasaan, adat istiadat yang ada dalam bangsa Yahudi itu, agar supaya terjadi sesuai dengan kehendak Allah, agar supaya manusia bisa menjadikan pedoman dalam mengatur hidup moral, pedoman dalam mengatur hidup baik atau tidak baik, dalam perilaku manusia, dalam perbuatan manusia. Demikian juga Yesus mengajarkan kepada kita agar supaya kita punya adat budaya yang sudah punya dalam suku kita masing-masing. Yesus mau mengajar supaya adat itu juga perlu kita perbaharui, perlu kita sempurnakan, perlu kita sesuaikan dengan Injil, dengan firman Tuhan. Bila mana ada yang bertentangan dengan firman Tuhan, dengan Injil, perlu kita perbaiki, perlu kita sempurnakan. Jangan kita masih pegang adat yang tidak baik. Jangan kita pegang perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ada beberapa contoh yang Yesus kasih tadi dalam bacaan Injil. Satu contoh yang tidak dibacakan dalam Injil yang saya mau katakan adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal pada hari Sabat sesuai dengan hukum Taurat dilarang. Hukum Taurat melarang orang Yahudi untuk melakukan sesuatu pada hari Sabat. Hari Sabat itu hari Tuhan, dilarang untuk melakukan sesuatu.
Tapi Yesus dengan sengaja melanggar peraturan itu. Bila ada orang sakit datang pada hari Sabat, Yesus menyembuhkannya. Bila ada orang berdosa datang pada hari Sabat pada Yesus, Yesus mengampuninya. Maka banyak ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak senang pada Yesus. Orang ini dia melawan hukum Taurat. Karena itu juga menjadi satu alasan mereka untuk menyengsarakan dia. Tapi bagi Yesus adalah berbuat baik, melakukan perbuatan kasih juga pada hari Sabat adalah satu hal yang harus dilakukan. Bila ada orang pada hari Sabat itu yang sakit, yang susah, yang lapar, perlu ditolong. Sehingga karena mengasihi sesama, karena berbuat baik kepada sesama, maka peraturan adat dilawan, dilanggar oleh Yesus. Karena bagi Yesus, hukum kasih adalah lebih penting di atas segalanya. Dari itu kita belajar bagaimana kita mengasihi sesama. Sesama, terutama sesama yang susah, sesama yang sakit, sesama yang menderita, sesama yang punya masalah, tanpa beda-bedakan. Entah kau Papua atau bukan Papua, entah kau itu asli atau bukan asli, tidak ada soal. Tidak perlu dibeda-bedakan. Yesus mengajarkan kepada kita harus mengasihi, harus membantu. Entah engkau adalah orang Kristen atau orang Katolik, tidak ada perbedaan. Engkau adalah agama Islam atau agama Buddha, tidak perlu dipersoalkan. Kepada sesama yang perlu dibantu, perlu sesama yang dikasihi, hendaklah harus dikasihi. Yesus mau mengajarkan kepada kita seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, Yesus juga dalam bacaan Injil kita dengar, Yesus katakan, kamu sudah dengar bahwa dalam hukum Taurat katakan jangan membunuh. Jangan membunuh. Bila ada yang membunuh, dia harus dihukum. Yesus katakan, Yesus ajarkan, jangankan membunuh. Marah kepada teman, kepada sesama itu saja sudah membunuh. Benci kepada sesama itu saja sudah membunuh. Mendendam kepada orang lain, kepada sesama, itu saja sudah membunuh. Apalagi membunuh. Iri hati, dendam, apalagi membunuh. Yesus tidak pernah membolehkan kepada pengikutnya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan. Kita sebagai pengikut Tuhan Yesus mau diajarkan kepada kita, tidak perlu kita balas dendam kepada orang yang dendam kepada kita. Tidak boleh kita benci atau buang muka kepada orang yang buang muka atau benci kepada kita. Dalam adat kita juga banyak kali dikatakan kalau satu kepala hilang dibunuh oleh pihak lawan, kita juga balas, ambil satu kepala. Itu baru selesai perang. Kata Yesus dalam Injil tadi, tidak boleh dibenarkan bunuh-membunuh. Dalam hukum Taurat juga dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus mengajarkan harus mengampuni, harus berdamai satu sama lain. Umat Kristen yang terkasih, mari kita membawa warta damai di dalam masyarakat kita, di dalam keluarga terutama. Keluarga seringkali juga ada praktik KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan terjadi antara satu suku dengan suku yang lain, satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, Yesus mau katakan,
Stop! Tidak boleh ada kekerasan. Tidak boleh ada intimidasi. Tidak boleh baku bunuh membunuh. Ini sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini harus diwartakan. Sabda Tuhan ini harus dibenarkan oleh setiap kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Itu kedua. Yang ketiga, Yesus juga mengajarkan jangan kamu, Yesus katakan kepada para pendengar waktu itu, kamu dengar, jangan bersinah. Yesus katakan bahwa kamu lihat perempuan yang cantik dengan mata nafsu, itu saja kamu sudah zina. Apa maksudnya Yesus? Maksud Yesus adalah harus menjaga kemurnian diri, kemurnian badan. Karena itu semua hawa nafsu harus perlu dikontrol. Alat-alat kelamin yang ada perlu kita kontrol, perlu kita kendalikan. Bukan alat-alat kelamin yang mengendalikan manusia, bukan hawa nafsu yang mengendalikan manusia. Demikian juga suami dan istri. Suami dan istri perlu saling setia satu sama lain. Tidak boleh ada kawin lepas. Tidak boleh ada 02, 03, 04. Jangan bersinah, kata Yesus. Bukan kata Matopai. Matopai meneruskan saja. Kita diajarkan supaya kita setia, suami istri setia dengan perkawinan yang ada. Dalam hidup keluarga perlu dijaga baik, perlu saling kasih satu sama lain, perlu setia satu sama lain. Kepada anak muda yang seringkali melakukan perkawinan di luar nikah, kalau dihubungkan dengan sabda Tuhan tadi, janganlah melakukan hal seperti itu. Harus menjaga kemurnian. Pada waktunya kalian juga akan melakukan itu bila mana kalian memasuki rumah tangga. Satu akibat yang kentara adalah karena orang tidak taat, tidak tertib dengan mengontrol hawa nafsu, orang baku naik kiri kanan sembarang saja, maka HIV/AIDS di Nabire dikatakan sangat tinggi. Selamat meninggal bagi penderita HIV/AIDS. Selamat meninggal. Siapa suruh? Ya. Orang yang masih mau hidup lagi, jaga diri, waspada. Itu berhubungan dengan jangan bersinah. Tadi perintah Yesus yang lain adalah jangan bersumpah palsu. Jangan bersumpah palsu. Kita pada waktu kita dibaptis, kita berjanji bahwa saya menjadi anak Allah, saya akan hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Saya melawan segala yang tidak baik. Saya akan menentang segala yang melawan hak asasi. Kita berjanji itu kepada Tuhan. Dalam hidup sekarang juga perlu kita ingat akan janji kita. Hidup sebagai anak Allah di tengah dunia yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk hidup sebagai anak Allah, sebagai anak terang, menjadi garam dan menjadi terang di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Karena itu tunjukkan janji kita dalam hidup, dalam sikap, dalam karya-karya nyata, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, sebagai anggota keluarga, bapak dan ibu,
Hiduplah sebagai orang serani. Hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang hidup takut akan dosa, yang hidup berpegang pada janji. Kepada mereka yang bersumpah atau berjanji karena melaksanakan tugasnya sebagai pegawai negeri, sebagai instansi-instansi terkait, laksanakanlah tugas sesuai dengan janji dan sumpah untuk melayani masyarakat, apalagi di Provinsi Papua Tengah yang baru ini. Layanilah masyarakat dengan baik-baik, dengan takut akan Tuhan. Kepada semua yang berjanji mengucapkan janji, juga kepada biarawan-biarawati, kepada para pastor, dan kepada saya sendiri juga, kita berjanji, kita ucapkan kaul. Mari kita pegang janji yang kita ucapkan untuk mengabdi Tuhan dan untuk berbuat baik kepada orang lain. Umat yang terkasih, saudara-saudari sekalian, sabda Tuhan itu mau mengajarkan kepada kita, Yesus mau mengajarkan kepada kita agar supaya kita menghayati hidup agama yang benar. Hidup agama yang benar. Jangan hanya di kulit-kulit saja. Kalau kita menjadi orang Katolik, jadilah orang Katolik yang benar. Jangan ada gerakan-gerakan tambahan. Jadilah terang, jadilah pelita, menjadi orang Katolik yang sejati untuk membangun kerajaan Allah melalui hidup dan tugas kita. Kalau demikian adanya, maka Yesus katakan bahwa mereka yang hidup baik, mereka yang melaksanakan perintah Tuhan akan diberikan ganjaran oleh Tuhan sendiri, yaitu hidup dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan surga. Jadi Tuhan mengadili kita sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Sekecil apapun perbuatan kita yang kita lakukan, di mata Tuhan itu jelas adanya. Tuhan melihat dengan terang semua perbuatan kita, jelas di hadapannya. Dan atas perbuatan-perbuatan itulah kita akan diadili. Maka marilah kita hidup, kita berperilaku, kita berperkelakuan sesuai dengan ajaran dari Tuhan kita. Ada amin? Mari kita berdiri. Percaya, for